Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afika. Nama saya Mariana. Kami dari kelompok 4. Jadi tema kita kali ini adalah kejahatan kera putih. Kejahatan kera putih atau white collar crime merupakan suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi dan wewenang cukup tinggi pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta, sehingga dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Saudara, dana yang disiapkan pemerintah dan akan digelontorkan untuk penanganan COVID-19 dari sisi ekonomi ini memang tergolong besar. Bagaimana kemudian mestinya pengawalan dana bencana penanganan COVID-19 ini dilakukan? Mengapa kemudian ada beberapa lembaga yang memberikan pernyataan adanya potensi korupsi dan penyelewengan dana tersebut dalam hal wewenang, terutama karena akan diturunkan secara birokratif dari pusat ke pemerintah daerah dan selanjutnya untuk pengucuran dana ini. Dari video tersebut diberitakan bahwa agar dapat digunakan untuk penanganan COVID-19, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan pemerintah pusat menyatakan akan mengawasi pengucuran anggaran yang termasuk super besar ini. Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus mengawal penyaluran dana bencana ini. Kepada Kompas.com, Transparansi Internasional Indonesia menyebut ada potensi korupsi dalam dana bansos penanganan COVID-19. Karenanya prinsip kehati-hatian diperlukan dalam mengelola dana tersebut sehingga dapat menghalau penumpang gelap yang mencari keuntungan pribadi. Untuk menangani dampak penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga 405,1 triliun. Anggaran tersebut disampaikan dalam konferensi pers Menteri Keuangan, yaitu Sri Mulyani bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan lainnya. Anggaran ini tidak seluruhnya dikucurkan secara tunai. Bantuan yang diberikan secara tunai adalah dana kesehatan dan jaring pengaman sosial. Dan selanjutnya, dari artikel lain yang kami dapatkan adalah mantan Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Freddy Numberi mengaku khawatir dana bantuan COVID-19 atau virus corona rawan diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti diketahui, landasan hukum pandemi COVID-19 ini adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pandemi COVID-19. Pada pasal 27 dinyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung program penanggulangan COVID-19 bukan merupakan kerugian negara dan pejabat yang mengeluarkan kebijakan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Freddy juga menilai bahwa sama saja di pasal 27 tersebut memberikan kebebasan kepada pejabat terkait untuk melakukan KKN dalam penyaluran dana COVID-19 yang besarnya 405 triliun secara keseluruhan. Jadi solusi yang dapat kita ambil adalah memang sebaiknya pemerintah tak lupa untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan pengalihan anggaran baik di pusat maupun di daerah. Jangan sampai pemerintah terkena dengan terus mengeluarkan kebijakan baru, tapi abai melakukan pengawasan. Dan juga memang harus diawasi biar tidak dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila kita ketahuan ada yang korupsi, jangan pakai lama, harus segera ditangkap dan dihukum mati. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.